Halo Sumatera Utara. Selamat sore pemirsa. Sumatera Utara hari ini kembali hadir menjumpai Anda. Edisi Sabtu 11 November 2023. Kali ini bersama saya Ahmad Rafiq. Dan saya Anissa Redi. Seperti biasa pemirsa, tim redaksi kami telah menghimpun sejumlah informasi aktual seputar Sumatera Utara untuk Anda. Berikut kita awali informasi selengkapnya. Informasi pertama pemirsa, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan loloskan seorang mahasiswa yang merupakan terdakwa kurir ganja seberat 135 kg dari hukuman mati. Hakim menilai terdakwa bukan pelaku utama dan memvonis terdakwa dengan hukuman 20 tahun penjara serta denda 2 miliar rupiah. Terdakwa Dodi Adrianto Sidabalok merupakan seorang mahasiswa di Kota Medan yang terlibat dalam pengiriman narkotika jenis ganja seberat 135 kg yang dibawa dari Blangkejeren, Provinsi Aceh menuju Kota Medan. Terdakwa bersama dua tersangka lainnya berperan menjadi perantara dalam pengiriman ganja yang disebut merupakan milik tersangka Ipul yang masih dalam pencarian pihak kepolisian. Dalam sidang beragendakan pembacaan putusan yang berlangsung di Pengadilan Negeri Medan, Jalan Pengadilan Medan, Majelis Hakim yang diketuai oleh Sayyid Tarmizi menjatuhkan hukuman selama 20 tahun penjara terhadap terdakwa karena telah terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar pasal 114 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika junto pasal 55 ayat 1 KUHP. Sebelumnya jaksa menuntut terdakwa dengan hukuman mati, namun majelis hakim menyatakan tidak sependapat dengan tuntutan jaksa karena belum memenuhi rasa keadilan sebab terdakwa bukanlah pelaku utama. Atas putusan hakim ini, terdakwa Dodi Adrianto Sidabalok lolos dari hukuman mati. Penasihat hukum Audio Sinaga mengatakan, usai mendengarkan putusan hakim, jaksa dan penasihat hukum menyatakan pikir-pikir. Penasihat hukum terdakwa Audo Sinaga menyatakan putusan hakim sudah berkeadilan sebab kliennya bukan pelaku utama. Saudara terdakwa Dodi hari ini diputus 20 tahun. Yang kami harapkan memang dia bukan pelaku utama dari proses ini atau kasus ini. Tentu kami merasa Dodi adalah orang yang dijebak oleh Ipul yang tentu kita tidak tahu Ipul keberadaan di mana. Mungkin kita akan pikir-pikirkan lagi terkait dengan keluarga juga harus memutuskan begitu. Kasus pengiriman narkotika jenis ganja ini terungkap pada bulan Mei lalu saat para tersangka melakukan pengangkutan ganja dari Blangkejeren menuju Kota Medan. Terdakwa Dodi Adrianto Sidabalok bertugas menjadi penerima barang di Medan dari dua tersangka lainnya. Sementara itu pemirsa, pasca ditangkapnya diduga gembong judi dan narkoba Sumatera Utara, yakni ST alias Samsul Tarigan. Petugas gabungan merazia sejumlah barak di kawasan Namorambe, Kecamatan Kuta Limbaru, Deli Serdang, yang diduga menjadi tempat peredaran narkoba dan judi. Petugas gabungan Satreskrim Polrestabes Medan dan Brimopolda Sumatera Utara merazia kawasan basis narkoba di Desa Namorambe Julu, Kabupaten Deli Serdang yang selama ini dikenal sebagai tempat peredaran narkoba terbesar di Sumatera Utara. Sejumlah barak yang menjadi lokasi peredaran dan penggunaan barang haram tersebut disisir oleh petugas gabungan. Saat melakukan penyisiran di lokasi, 4 orang yang berperan sebagai pengguna narkoba dan penjaga lokasi perjudian diamankan petugas. Dari lokasi barak narkoba yang terbagi dalam beberapa titik tersebut, ditemukan sejumlah barang bukti alat hisap sabu bekas pakai, serta ratusan plastik klip diduga pembungkus narkoba jenis sabu-sabu. Kasat Reskrim Polrestabes Medan, Kompol Tuku Fatir Mustafa, mengatakan kawasan marak peredaran narkoba ini akan dilakukan penjagaan oleh petugas gabungan TNI Polri agar meminimalisir transaksi narkoba di kawasan tersebut. Lapangan ada beberapa tindakan yang kami lakukan hari ini. Salah satunya ada kegiatan penggeledahan, kemudian juga kami
melakukan penyelidikan di sekitar daerah Namorubi ini, ya. Jadi ada beberapa tindak pidana yang kami temukan di sini. Untuk lengkapnya nanti kami sampaikan setelah pemeriksaan dilaksanakan. Tak hanya menemukan barang bukti yang terkait dengan narkoba, saat melakukan penelusuran, puluhan mesin judi jackpot dan mesin judi meja tembak ikan berhasil ditemukan petugas dan dibawa ke Mapolrestabes Medan sebagai barang bukti. Pemirsa, sejumlah warga dan pihak stasiun pengisian bahan bakar umum nelayan atau SPBUN terjadi keributan saat pembelian minyak solar yang tidak merata viral di media sosial kepada para nelayan di Dusun 3 Desa Bagan Sedang, Kecamatan Pantai Labu, Kabupaten Deli Serdang. Akibat tidak meratanya penjualan dan adanya pembatasan pembelian BBM jenis solar, akibatnya para nelayan tidak terima dan terjadi keributan dengan pemilik SPBUN PT Anggita. Warga mengeluh karena jatah solar untuk nelayan ini dibatasi hanya 5 liter dengan harga Rp6.800 per liternya. Ditambah lagi dengan biaya setiap pengisian 1 jerigen harus membayar Rp3.000. Warga geram dan kecewa atas sikap dan kebijakan yang dianggap sepihak dari pihak PT Anggita mengenai pembagian jatah BBM untuk para nelayan. Akibatnya warga emosi dan menendang serta membanting jerigen yang akan diisi solar di lokasi SPBUN. Para nelayan kemudian menyegel pintu pagar SPBUN dengan seuntai tali atas penjualan minyak jenis solar yang dijual oleh SPBUN PT Anggita yang tidak merata serta peraturan pembelian minyak solar. Hal ini menjadi pemicu keributan dengan pemilik SPBUN di Desa Bagan Serdang, Kecamatan Pantai Labu. Salah seorang nelayan Rusli mengatakan, ia membeli minyak solar dibatasi hanya 5 liter dan harus ada surat rekomendasi sebagai warga nelayan. Sementara kebutuhan nelayan setiap turun melaut lebih kurang 15 sampai 20 liter. Akibatnya, dalam 2 pekan terakhir, nelayan tidak dapat turun melaut karena pembelian minyak yang dibatasi oleh SPBUN PT Anggita. Jatah 50.000 lah. Habis itu kalau memang bisa beli banyak harus pakai rekom. Kadang cepet limpul, kadang saya sampai 200 gitu ya lah. Nggak tentu orang laut. Nggak tentu, perjalanan ya. Kadang sikit perjalanan sikit beli minyak, kan. Dijatahi berapa sama dia, Pak? 50.000. Bapak minyak itu digunakan untuk apa sih, Pak? Untuk laut lah. Itu stok Bapak kalau Bapak beli itu untuk berapa hari, Pak? 1 hari. Jangan dipersulit orang nelayan beli minyak, gitu aja lah aku minta. Kan? Kapolsek Pantai Labu Ibto Marwan mengatakan mendapat informasi adanya keributan nelayan dengan pemilik SPBUN, sejumlah personel turun dan meredakan suasana. Masyarakat yang akan mengambil minyak di sana harus ada rekomendasi dari dinas. Nah, pihak pengelola mengupayakan seperti itu. Jadi artinya rekomendasi itu bisa terbit dari nelayan yang memang punya kapal. Di lapangan mungkin ada sebagian masyarakat yang tidak memiliki rekomendasi. Nah, kita belum tahu sampai sejauh mana ini ya. Mereka meminta untuk diberikan minyak, yang katanya mereka pun nelayan gitu. Lalu rekomendasinya ada tidaknya ini sedang kita jajaki. Warga berharap pihak Pertamina dapat mengambil tindakan tegas kepada pengelola SPBUN yang nakal dan Dinas Kelautan dan Perikanan Deli Serdang dapat mempermudah pembuatan surat rekomendasi bagi para nelayan. Pemirsa, seratusan warga dan simpatisan serta para seniman Jawa di Sumatera Utara antusias menyambut kedatangan Ganjar Pranowo yang diusung PDI Perjuangan bersama para pendukungnya di lapangan Desa Tumpatan Nibung, Kecamatan Batangkuis, Kabupaten Deli Serdang. Beginilah suasana di lapangan Desa Tumpatan Nibung, Kecamatan Batangkuis. Terlihat saat kedatangan Ganjar Pranowo, ratusan penari kuda kepang menyambut dengan barongan dan reok ponorogo.
Penari kuda kepang Barongan dan Reok Ponorogo ini tergabung dari 50 sangga seni Jawa yang berada di Sumatera Utara. Dalam penampilan kuda kepang, Ganjar sempat diperkenalkan untuk menari bersama-sama 50 komunikasi penari di Sumatera Utara. Dalam sambutannya, Ganjar Pranowo mengatakan kebudayaan daerah seperti ini harus tetap dilestarikan sehingga tidak hilang di telan zaman. Mereka-mereka yang bisa menari, bisa memainkan alat musik, merasa lebih asik. Bukan hanya makan perasa. Maka biasanya orang-orang demikian tidak hanya sekedar rasional, tapi juga punya perasaan. Dan yang mungkin kita jaga sehingga ekspresinya tarinya ketika kelihatan bagus. Jadi pembangunan budaya itu, seni budaya itu sangat penting sekali. Dan inilah bagian bangsa ini berkelanjutan. Ya. Pada akhir kunjungannya, Ganjar Pranowo terlihat dimintai warga serta simpatisan untuk berfoto dan bersalaman. Kejaksaan Tinggi Negeri Medan mendukung pesta demokrasi berjalan damai dengan cara berupaya menyiapkan mitigasi menghadapi tantangan pemilu 2024. Untuk menyiapkan mitigasi menghadapi tantangan pemilu 2024, Kejari Medan menyiapkan sejumlah jaksa dengan membentuk sentra Gakumdu Pemilu dan Posko Pemilu guna mengantisipasi potensi masalah terjadi. Kepala Kejari Medan, Mutakin Harahap, saat berdiskusi bersama awak media kemarin di Medan mengatakan upaya mitigasi dilakukan sesuai dengan surat edaran dari pimpinan Kejaksaan Agung dan Kejatisu dalam rangka menyikapi pemilu 2024. Kejaksaan berkolaborasi melibatkan penyelenggara pemilu untuk memitigasi kemungkinan persoalan yang muncul dalam tahapan pesta demokrasi. Untuk sentra Gakumdu, Kejari Medan mengerahkan 7 orang jaksa yang bertugas untuk berkoordinasi dengan Bawaslu dan Polri dalam menangani perkara pemilu. Ada persoalan di pemiluan umum baik di Kota Medan ini, mungkin ada beberapa hal, ada mungkin nanti kirikannya ada hak-hak suara yang tidak tersalurkan oleh penyelenggara pemilu, nanti kita akan pastikan itu juga. Kemudian indikasi pengarahan massa ke TPS juga nanti kan kita kita antisipasi. Intinya kita udah koordinasi dengan penyelenggara pemilu agar meminimalisir potensi-potensi yang mungkin nanti akan mengganggu kelancaran pemilihan. Kejari Medan menghimbau kepada masyarakat sebagai pemilih dapat menjaga Kamtipnas yang kondusif sehingga pemilu 2024 dapat berjalan dengan damai dan sukses. Dalam rangka menyambut HUT ke-53 TVRI Sumatera Utara tahun 2023, dilakukan pagelaran wayang kulit yang akan disiarkan secara langsung dari Studio 2 TVRI Sumatera Utara malam ini selama lebih kurang 5 jam. TVRI sebagai lembaga penyiaran publik memiliki tanggung jawab untuk melestarikan budaya bangsa lewat program siaran budaya. Wayang kulit adalah salah satu seni tradisi dari daerah Jawa. Malam hari ini akan ditayangkan secara live dari TVRI dengan dalang kenamaan Herjuno Pramariza Fadlansyah. Wayang kulit yang memiliki karakter khusus yaitu bentuknya yang ramping dan panjang. Setiap ukiran, pahatan dan bentuknya serta rupa wayang kulit garkak berbeda-beda setiap tokohnya. Setiap bentuk wayang kulit memiliki filosofi atau watak yang berbeda-beda. Untuk menyuguhkan tayangan wayang kulit yang dapat menghibur warga Sumatera Utara, malam hari ini akan disiarkan secara langsung mulai pukul 20.30 hingga pukul 2.00 waktu Indonesia bagian Barat. Melalui pagelaran wayang kulit ini, seluruh pecinta wayang dapat terhibur sekaligus mengingatkan masyarakat bahwa tradisi wayang kulit masih tetap lestari hingga saat ini. Produser kegiatan pagelaran wayang kulit yang juga Katim Perencanaan Program dan Siaran TVRI Sumatera Utara, Tarmizi, mengaku selain pagelaran live terdapat 2 sesi pagelaran wayang kulit yang dilakukan rekaman pada sore hari ini. Salah seorang dalang milenial, Raffi Ramadan, mengatakan
Wayang kulit sangat memiliki seni dan hiburan yang dapat membuat pencintanya terhibur. Melalui wayang kulit yang dilakukan diharapkan dapat mengajak anak muda untuk kembali mencintai kebudayaan bangsa. Ya, terima kasih buat TVRI sudah mau menyiarkan wayang kulit ini untuk pelestarian budaya. Dan juga untuk anak-anak milenial sekarang kan lebih sering main gadget. Terus kalau untuk TVRI ini dia akan menyiarkan wayang kulit, jadi bisa membuat anak-anak milenial sekarang tuh mencoba untuk bermain wayang kulit. Bagi pemirsa TVRI Sumatera Utara dapat menyaksikan siaran langsung ini melalui siaran digital TVRI dan secara live streaming di kanal YouTube TVRI Sumatera Utara. Informasi lainnya pemirsa, rapat paripurna anggota DPRD Kabupaten Toba selama 2 hari tidak quorum dan diwarnai skors beberapa kali. Rapat paripurna tersebut hanya dihadiri 16 orang sesuai dengan pembacaan laporan daftar hadir dari PLT Sekretaris Dinas DPRD Toba Lahza Simanulang di gedung DPRD Toba Jalan Sutomo Pagar Batu Baligi, Kabupaten Toba. Rapat paripurna ini merupakan pembahasan rancangan peraturan daerah tentang rancangan anggaran pendapatan dan anggaran daerah, pemberian intensif dan kemudahan investasi dan pengelolaan sampah tahun 2024. Wakil Ketua DPRD Kabupaten Toba, Mangatas Silain mengatakan sesuai jadwal rapat paripurna, seyogyanya akan dimulai pada pukul 10 waktu Indonesia Barat, namun rapat tersebut baru dapat dimulai pada pukul 14 waktu Indonesia bagian Barat. Mangatas menjelaskan, dilihat dari daftar kehadiran anggota DPRD Toba tidak memenuhi quorum, sehingga rapat dilaksanakan melalui badan musyawarah, sehingga rapat diskor selama 1 jam hingga pukul 15 waktu Indonesia bagian Barat. Selanjutnya rapat dimulai, namun kembali tidak quorum, membuat Mangatas mengetuk palu skors yang kedua kalinya pada pukul 18 waktu Indonesia Barat. Melihat kondisi ini, Mangatas mengaku sangat kesal atas kehadiran peserta rapat. Ia berharap ke depannya anggota DPRD lainnya dapat bekerja sama menjalankan tugas masing-masing sesuai amanah rakyat dan sesuai dengan sumpah jabatan yang sudah diterima. Mangatas mengungkapkan kekesalannya menyatakan DPRD adalah wakil rakyat yang bertugas memperjuangkan kepentingan rakyat dalam mendukung setiap program pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Rapat dapat diskors hingga 3 kali dan jika tidak quorum maka akan dilakukan penundaan dan pembahasan ulang. Kita juga sampai sekarang belum tahu, tapi mungkin ada artinya kepentingan-kepentingan politik atau tugas-tugas yang lain. Karena ada juga teman-teman dari fraksi Nasdem sekarang sedang bintek di Jakarta. Itu sebenarnya penyebab kurangnya peserta dalam paripurna ini. Kita beralih ke informasi lainnya pemirsa, pemerintah Kota Medan melalui Dinas Pariwisata menggelar Anugerah Musik Medan atau AMM sebagai bentuk penghargaan dan apresiasi atas karya-karya musisi Kota Medan. Ajang penghargaan yang baru pertama kali digelar oleh pemerintah Kota Medan ini dihadiri langsung oleh Wali Kota Medan, Bobi Nasution kemarin malam. Beberapa musisi ibu kota seperti Sandi Sandoro. Wali Kota Medan, Bobi Nasution mengatakan dalam AMM 2023 ini dilaksanakan sebagai bentuk upaya mewujudkan cita-cita besar Indonesia di tahun 2024, yaitu Indonesia Emas. Bobi juga berharap agar musisi-musisi Medan dapat terus mengharumkan nama Kota Medan di mata nasional maupun internasional. Diharapkan sektor musik bisa berkontribusi besar dalam pembangunan Kota Medan dan para musisi diberi tempat untuk tetap berkarya dan karyanya diapresiasi oleh pemerintah setempat. Tapi saya ingin sebenarnya tadi belum saya sampaikan kalau bisa nanti contoh nanti kita minta radio-radio contoh misalnya radio-radio nanti di jam berapa khusus lagu-lagu anak-anak Medan yang bisa yang khusus karya-karya anak Medan bisa diputarkan. Ini lagi kita cari coba dulu beberapa radio nanti kita kerjasamakan khusus memutarkan lagu-lagu anak Medan nanti.
Sementara itu pemirsa, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Toba menginginkan buku sejarah kepahlawanan Raja Sisingamangaraja ke-12 untuk ditempatkan di Perpustakaan Umum Kabupaten Toba. Dengan inisiasi tersebut, Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Toba bersama jajarannya melakukan peninjauan dan bertatap muka dengan pihak keluarga di Makam Pahlawan Nasional Raja Sisingamangaraja ke-12 di Jalan Pagar Batu, Sopo Surung, Balige, Kabupaten Toba. Pihak keluarga Raja Sisingamangaraja ke-12, Raja Oloan Habonaran Sinambela yang merupakan generasi ke-14 sangat mengapresiasi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Toba yang dalam hal ini menginginkan untuk menggandakan buku sejarah kepahlawanan Raja Sisingamangaraja ke-12 untuk dapat ditempatkan di Perpustakaan Umum Toba. Raja Oloan Habonaran Sinambela mengatakan buku tersebut berkisah tentang perjuangan Sisingamangaraja ke-12 dalam melawan penjajah Belanda di Sionom Hudon dan sekitarnya. Meski kisahnya selama ini dikenal masyarakat, ada dari berbagai sumber dan beberapa penulis serta penerbit yang berbeda, namun saat ini pihak keluarga telah berusaha untuk mengungkapkan data-data sejarah perjuangan pahlawan nasional Sisingamangaraja ke-12 yang tidak mengenal menyerah sampai akhir hayatnya dalam menentang penjajahan dan membela kemerdekaan yang diungkapkan secara teratur dan jelas dari kutipan penjajah sendiri, yakni Thomas Stamford Raffles. Tapi sekarang itu nggak ada, karena buku-buku itu adalah hasil karangan dari orang-orang yang mengetahui sejarah menurut mereka, mempunyai fakta menurut mereka. Tapi kalau kita kan mempunyai dari buku yang ada, dari hasil-hasil kutipan dari penjajah sendiri, Inggris, Belanda itu, dan sudah dicantumkan oleh saudara kami Bakara. Nanti bukunya mungkin sudah beredar. Apakah keberadaan buku itu Pak saat ini ada dipegang pihak keluarga atau gimana? Di keluarga ada sebagian karena kami serahkan kepada para pemerintah yang mana datang bertamu kami berikan. Masuk sama Pak Kapolda ada. Sama Kapolda sudah. Perpustakaan dan Kearsipan Toba, Pargaulan Sianipar, mengatakan pihaknya berniat untuk melakukan observasi dan menggandakan buku tersebut jika pihak keluarga bersedia memberikannya untuk ditempatkan di Perpustakaan Umum Toba. Pargaulan juga mengatakan buku tersebut patut dibaca oleh generasi muda, pelajar, mahasiswa, sejarawan, dan siapapun juga yang mencintai kisah pahlawan nasional. Tadi tulang ini sudah bersedia untuk membagikannya ke kita. Cuman tadi tulang bilang bukunya ada di Medan dan dipegang oleh yayasan yang sudah dibentuk oleh keluarga. Dan nomor teleponnya tadi sudah kami catat. Kami segera akan berkunjung. Mudah-mudahan buku itu boleh kami peroleh dengan cara memperbanyak atau dengan cara apapun. Yang penting keluarga setuju dan penerbit seperti dibilang tulang ini juga tidak keberatan, karena buku yang mau kita ambil ini adalah untuk kita simpan di Perpustakaan Kabupaten Toba dalam rangka pendidikan dan pelurusan sejarah tadi dibilang tulang ini. Pemirsa, berikut informasi perakiraan cuaca di sejumlah daerah di Sumatera Utara dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika wilayah 1 Medan berlaku pada hari Minggu 12 November 2023. Halo Sobat BMKG, senang sekali saya Nora Sinaga, perakiraan BBMKG wilayah 1 Medan, akan kembali menyampaikan informasi perakiraan cuaca dan hotspot Provinsi Sumatera Utara Minggu 12 November 2023. Pada pagi hari wilayah Sumatera Utara diperkirakan berawan. Untuk siang hingga sore hari potensi hujan dengan intensitas hingga lebat masih terjadi di wilayah Sumatera Utara. Dengan potensi hujan lebat terjadi di wilayah Langkat, Deli Serdang, Toba, Taput, Palas, Paluta, Madina, Padang Sidempuan, Labuhan Batu dan sekitarnya.
Untuk malam hari, potensi hujan ringan hingga sedang masih terjadi di wilayah Langkat, Medan, Binjai, dan sekitarnya. Untuk dini hari, wilayah Sumatera Utara diperkirakan berawan dan berpotensi hujan sedang di wilayah Asahan dan Batubara. Untuk suhu udara berkisar antara 18 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembapan udara 60 hingga 95%. Angin bertiup dari barat daya hingga barat laut dengan kecepatan 10 hingga 30 km per jam. Titik panas atau hotspot di wilayah Sumatera Utara yang terpantau pada tanggal 10 November 2023 tidak ada. Kami tetap menghimbau kepada masyarakat untuk tetap waspada akan adanya potensi hujan dengan intensitas lebat di sebagian wilayah lereng timur, lereng barat, pegunungan Sumatera Utara yang dapat berpotensi mengakibatkan bencana hidrometeorologis seperti banjir dan longsor. Demikian perakiraan cuaca Minggu 12 November 2023. Terima kasih dan sampai jumpa. Pemirsa, informasi tadi mengakhiri perjumpaan kita di Sumatera Utara. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Ahmad Rafi mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Dan saya Nisa Redi, selamat sore dan sampai jumpa.